Shalom, perkenalkan nama saya Bruce Ibrahim Chandra Panjai dari Universitas Kristen Arta Wacana, Fakultas Teologi, Prodi Teologi Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda baca, morfen, dan fonem melalui renungan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kita seringkali mendengar seorang pria mengungkapkan cintanya kepada seorang perempuan, atau mungkin di antara kita pernah melakukannya. Kita bisa saja mendefinisikan apa itu kasih. Namun apakah kita sudah menerapkan dan mengetahui bagaimana kasih itu? Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus memberitahukan bahwa kasih itu ialah murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Maka sebelum kita mengungkapkan kasih kita kepada seorang, kita harus terlebih dahulu merasakan kasih tersebut. Sebab bagaimana kita mengasihi sesama kita jika kita belum pernah merasakan kasih tersebut? Maka untuk merasakan kasih tersebut, kita dapat merasakan kasih tersebut di dalam Kristus. Setelah kita merasakan kasih Kristus, maka kita dapat mengungkapkan kasih yang telah kita rasakan kepada sesama kita. Kristus telah mengasihi kita dengan mati di kayu salib bagi kita. Namun kita juga seringkali melupakan kasihnya kepada kita. Kita harus mencontoh kasih Kristus kepada kita yang tulus. Amin. Dalam renungan ini kita dapat melihat terdapat beberapa tanda baca seperti tanda titik dan tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya, dan tanda titik diakhiri untuk mengakhiri sebuah kalimat. Terdapat juga tanda titik koma untuk memberikan jeda kepada satu kata kepada kata yang lain, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu pengertian morfen dan fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem itu sendiri. Sedangkan morfem merupakan unit terkecil dari sebuah kata yang memiliki makna. Setiap kata terdiri dari satu atau lebih morfem. Morfem sendiri dapat berupa kata dasar atau stem, yaitu bentuk dasar dari sebuah kata, atau afiks, awalan, sisipan, atau akhiran, yaitu yang ditambahkan pada kata dasar yang membentuk kata baru dengan makna yang berbeda, misalnya an, lah, ka, atau bawa. Maka dalam renungan yang tadi telah saya sampaikan, fonem yang terdapat dalam renungan tersebut adalah jika dan kita. Di sini terdapat perbedaan penekanan kata dalam huruf J dan K. Dalam jika menggunakan J, sedangkan kita menggunakan K. Sedangkan untuk morfem terdapat 6 kata, yaitu mengungkapkan dengan morfem terikat, mang, dan kan, serta morfem bebas ungkap. Yang berikutnya merasakan, morfem terikat, me, dan kan, lalu bebas rasa, melakukannya. Morfem terikat, me, dan nya, bebas lakukan. Yang berikutnya melupakan, morfem terikat, me, dan kan, bebas lupa. Morfem berikutnya ialah mencontoh, morfem terikat, men, dan bebas itu contoh. Yang berikutnya kata mengetahui, morfem terikat, meng, dan i, bebas tahu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.